Shalom beloved people. Minggu lalu kita telah melihat pentingnya saudara kembar iman jika kita ingin melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Saudara kembar iman, yaitu kesabaran, dibutuhkan sebab tidak selalu semua yang dijanjikan Allah segera termanifestasi dalam hidup kita. Dibutuhkan kesabaran untuk pada akhirnya menerima segala yang telah dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Dengan kesabaran, Abraham memperoleh apa yang Tuhan sudah janjikan kepadanya sejak 25 tahun sebelumnya. Ibrani 6 ayat 12 dan 15 mengatakan, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Dibutuhkan kesabaran dalam mempraktekkan iman kita hingga akhirnya kita memperoleh apa yang telah dijanjikan kepada kita. Unsur penting lain dalam penerapan iman adalah perkataan kita. Kata-kata adalah batu bata rohani yang dibutuhkan untuk membangun rumah penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan dan masa depan kita. Amsal 18 ayat 20-21 mengatakan, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kata-kata kita menyusun tembok rumah kehidupan kita, dan kita tinggal di dalam batas-batas tembok yang kita bangun di sekeliling kita dengan kata-kata kita tadi. Sebuah artikel dalam The Reader's Digest edisi Agustus 1992 berjudul Patience Knows Best menerbitkan hasil penelitian atas lebih dari 2.800 pria dan wanita berumur di atas 65 tahun yang memiliki kondisi kesehatan rata-rata sama secara medis. Kepada mereka ditanyakan sebuah pertanyaan, yaitu, menurut Anda, bagaimana kondisi kesehatan Anda? Baik, sedang, atau buruk? Didapati bahwa mereka yang menjawab bahwa kondisi kesehatan mereka buruk, ditemukan jumlahnya 4-5 kali lebih banyak yang meninggal dalam 4 tahun berikutnya dibanding mereka yang menjawab baik atau sedang. Dilaporkan bahwa temuan ini didukung oleh 5 penelitian sejenis lain yang secara total meneliti 23.000 orang. Demikian dilaporkan oleh Ellen Eitler, seorang sosiolog di Rutgers University, dan Stanislav Krasi, seorang epidemiologis dari Fakultas Kedokteran Yale University. Masalah dengan kata-kata adalah bahwa apa yang kita ucapkan secara spontan biasanya keluar dari apa yang tanpa sadar sudah kita percayai dalam hati kita. Dan kata-kata spontan itu dapat membangun atau menghancurkan masa depan kita. Tanpa sadar, kita telah memiliki sebuah gambaran yang kita yakini mengenai kehidupan dan masa depan kita. Dan gambaran ini kemudian mempengaruhi apa yang kita ucapkan mengenai diri kita, hidup kita, dan masa depan kita. Orang-orang dalam penelitian tadi semua memiliki kondisi kesehatan yang rata-rata sama secara medis. Tetapi tiap-tiap orang memiliki gambaran yang berbeda mengenai kondisi kesehatan mereka masing-masing. Dan hal itu mempengaruhi perkataan mereka saat menjawab pertanyaan yang diajukan para peneliti. Secara umum, kesehatan mereka rata-rata sama secara medis. Akan tetapi, ada yang berpandangan bahwa kondisi kesehatan mereka baik, sedang, atau buruk. Dan yang menjawab
karena mereka telah berpandangan bahwa kondisi mereka buruk, mereka yang menjawab bahwa kondisi kesehatan mereka buruk, itu didapati 4-5 kali jumlahnya lebih banyak yang meninggal dalam 4 tahun berikutnya dibanding mereka yang menjawab lain daripada itu, baik atau sedang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para peneliti kemudian menemukan hasil temuan tadi, dan sebagai catatan, para peneliti tadi tidak berasal dari dunia rohani. Sebuah perkataan firman Tuhan dalam Amsal 21 ayat 23 mengatakan demikian. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Markus 11 ayat 23 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu, yaitu hal yang dikatakannya tadi, akan terjadi baginya. Dalam bahasa Inggris, kalimat terakhir dari ayat ini berbunyi demikian. He shall have whatsoever he said. Artinya, dia akan memiliki apapun yang dikatakannya. Jadi Yesus berkata, ketika seseorang mengucapkan sesuatu dengan mempercayai bahwa hal itu akan terjadi baginya, maka hal itu sungguh akan terjadi baginya, apapun yang dikatakannya. Dalam bahasa Inggris tadi, secara jelas dikatakan, He shall have whatsoever he say. Sekali lagi, artinya dia akan memiliki apapun yang dikatakannya. Apapun yang dikatakannya, baik atau buruk. Ketika Yesus mengatakan ini, dia tidak mengatakan bahwa hanya hal baik yang kita ucapkan yang akan terjadi. Kita lihat tadi ayatnya. Tetapi dia berkata, apapun juga yang dikatakannya. Kalau ucapan kita itu keluar dari kepercayaan kita, maka hal itulah yang akan terjadi kepada kita. Sekali lagi, apapun itu, baik atau tidak baik. Jadi, sekali lagi, masalah dengan kata-kata adalah bahwa apa yang kita ucapkan secara spontan biasanya keluar dari apa yang tanpa sadar sudah kita percayai dalam hati kita. Dan apa yang sudah kita percayai dalam hati kita adalah gambaran yang tanpa sadar kita miliki mengenai seperti apa jadinya nanti kehidupan dan masa depan kita. Dalam pikiran kita telah terbayang seperti apa jadinya diri kita, kesehatan kita, keuangan kita, keluarga kita di masa depan nanti. Gambaran mental yang tanpa sadar terbentuk dalam diri kita ini, kemudian tanpa sadar juga kita percayai, dan kemudian secara spontan akan mengalir keluar dalam pembicaraan-pembicaraan kita. He shall have whatsoever he said. Dia akan memiliki apapun yang dikatakannya. Jadi, pertanyaannya hari ini, bagaimana kita dapat membangun sebuah gambaran mental image, yang kemudian membentuk keyakinan iman kita, dan selanjutnya mempengaruhi kata-kata yang keluar dari mulut kita, yaitu gambaran mental yang baik dan bukan yang buruk. Oleh sebab itu penting untuk kita melihat apa yang firman Tuhan katakan mengenai hal ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat hanya secara pasif atau tanpa menyadari membiarkan saja entah gambaran seperti apa yang terbentuk dalam diri kita mengenai kehidupan dan masa depan kita, sehingga mulut kita jangan sampai asal saja mengucapkan tanpa sadar atau secara spontan apa yang sudah kita yakini di dalam hati kita, yaitu gambaran mental yang secara pasif kita biarkan saja terbentuk di hati kita. Sebab bahayanya adalah kemudian itu akan menjadi ucapan kita, dan Yesus berkata apapun yang dikatakannya akan dia miliki. Jadi ingat, kita penting sekali memperhatikan
Jangan sampai terbentuk gambaran di dalam hati kita yang tanpa sadar kemudian kita yakini mengenai masa depan kita, mengenai kehidupan kita yang akan datang, dan tanpa sadar itu kemudian akan mempengaruhi ucapan-ucapan kita dan akan kemudian kita miliki. Amsal 4 ayat 20-22 mengatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Firman Tuhan ini berkata seperti apa kehidupan kita? Ayat ini berkata, itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Pertanyaan, kalau orang percaya ditanya mengenai ayat di atas ini, itulah, itu apa ya? Atau apa yang akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya? Umumnya mereka dengan cepat akan berkata, itulah, itu yang dimaksud adalah firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Begitu jawaban kebanyakan orang percaya. Tentu jawaban itu tidak salah. Tetapi sebagian lain yang lebih teliti memperhatikan akan menjawab dengan berbeda. Mereka akan berkata, firman Tuhan yang sudah kita lihat dan kita simpan gambarnya dalam hati kita, itulah yang akan menjadi kehidupan kita. Sekali lagi, firman Tuhan yang sudah kita lihat, tentunya bukan sekedar huruf-hurufnya, tapi kita lihat firman itu sudah terjadi dalam hidup kita, dan kita simpan gambarnya dalam hati kita, itulah yang akan menjadi kehidupan kita. Mari perhatikan sekali lagi Amsal 4 ayat 20 tadi. Ayatnya berkata demikian, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu." Artinya, firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang kita lihat. Atau dengan kata lain, kita sudah melihat mengenai diri kita dan masa depan kita. Yang kita lihat mengenai diri dan masa depan kita adalah sebagaimana yang firman Tuhan katakan kepada kita. Jadi dalam pikiran kita, kita telah melihat apa yang firman Tuhan katakan telah terjadi pada kita. Sekali lagi, kita telah melihat apa yang firman Tuhan katakan telah terjadi pada kita. Walaupun sebenarnya itu belum terjadi. Tapi di dalam pikiran dan hati kita, kita telah melihat firman Tuhan itu telah terjadi pada kita. Itu sebabnya Yesus berkata, apapun yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Anda perhatikan di sana, dia belum menerima, tapi Yesus berkata, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi kembali lagi pada Amsal pasal 4 tadi, janganlah itu menjauh dari matamu, itu berbicara bahwa firman Tuhan itu telah kita lihat terjadi pada kita. Atau dengan kata lain, kita telah melihat yang firman Tuhan katakan telah terjadi pada kita. Dan kemudian dalam pikiran kita, kita telah melihat yang firman Tuhan katakan telah terjadi pada kita. Baru Amsal 4 tadi berkata, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi yang disimpan apa? Gambarnya. Gambar dari firman Tuhan yang telah kita lihat, yaitu kita telah melihat firman Tuhan itu telah terjadi pada kita, itu yang kita simpan di dalam hati kita. Jadi gambar yang telah kita lihat mengenai diri kita yang telah menerima apa yang dikatakan firman Tuhan tadi, gambar itu yang kita simpan baik-baik di dalam hati kita. Mengapa? Karena ayat 22 berkata, itulah apa tadi? Gambar yang telah kita lihat mengenai diri kita yang telah menerima apa yang dikatakan firman Tuhan tadi.
itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Jadi apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita adalah sebagaimana yang telah kita lihat, telah terjadi pada kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itulah yang akan menjadi kehidupan kita. Kalau yang kita lihat adalah kita telah menerima apa yang dikatakan firman Tuhan, maka itulah yang akan terjadi pada kehidupan kita. Sebaliknya, kalau yang kita lihat adalah apa yang tanpa sadar terbentuk dalam pikiran kita, entah dari pengaruh mana itu berasal, maka itu juga yang akan terjadi pada kehidupan kita. Jadi adalah sangat penting untuk kita tidak pasif dan tanpa sadar membiarkan saja entah gambaran apa yang terbentuk di dalam hati kita mengenai kehidupan dan masa depan kita nanti. Tidak bisa kita pasif dan membiarkan tanpa sadar hal seperti itu terbentuk. Karena itulah yang kemudian akan terjadi pada kehidupan dan masa depan kita. Adalah sangat penting untuk tidak membiarkan keadaan atau kondisi atau situasi yang sedang dialami mendikte gambaran di dalam hati kita mengenai apa yang akan terjadi pada kita ke depan. Kita perlu dengan aktif memahat gambaran yang benar di dalam hati kita mengenai apa yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan dan masa depan kita. Tidak peduli seperti apapun situasi atau kondisi yang kelihatan saat ini. Pertanyaan, pisau pahat apa yang cukup tajam untuk melakukan hal itu? Firman Tuhan jawabannya. Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan atau memisahkan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi pisau firman Tuhan yang lebih tajam dari pedang bermata dua ini, dia sanggup memisahkan atau membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Hanya pisau pahat yang bernama firman Tuhanlah yang sanggup memahat dalam pikiran dan hati kita gambaran yang benar, yang sesuai dengan janji-janji yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Hanya firman Tuhan yang dapat melukis dengan tajam, memisahkan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan menorehkan gambaran yang baik, sehingga kita dapat melihat dalam pikiran kita bahwa firman Tuhan telah terjadi pada kita, sekalipun keadaan di sekitar kita belum memperlihatkan hal itu. Hanya firman Tuhan yang dapat membuat kita tetap melihat gambaran bahwa kita telah menerima apa yang dikatakan Tuhan itu di tengah segala situasi dan kondisi yang berusaha mendikte kita untuk melihat yang sebaliknya. Itulah sebabnya sebelum dikatakan janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, Amsal 4 tadi berkata, hai anakku, perhatikanlah atau give attention to my words. Perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Dua hal ini menunjukkan bahwa perhatian kita perlu difokuskan kepada firman Tuhan di tengah segala situasi apapun. Dan telinga kita diarahkan untuk mendengarkan firman Tuhan itu. Sekali lagi, mendengarkan. Jadi ini berbicara juga soal pentingnya mulut kita mengucapkan. Dan bukan hanya sekedar membaca dengan mental, membaca dengan pikiran, tidak terucap. Ya, hanya membaca perkataan-perkataan firman Tuhan. Sebab Amsal 4 ini mengatakan supaya telinga kita diarahkan atau mendengar perkataan-perkataan firman Tuhan itu. Nah, ini yang kemudian akan membawa hasil
Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Dengan kata lain, hanya dengan kita memberi perhatian dan mendengarkan, yaitu di dalamnya termasuk memperkatakan dan memperkatakan sehingga telinga kita terus mendengarkan dan mendengarkan firman Tuhan, maka pada akhirnya akan terbentuk, akan tergambar gambaran mental yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang membuat kita dapat melihat bahwa kita sudah menerima janji Tuhan. Kita dapat melihat diri kita dalam keadaan sudah menerima janji Tuhan, firman Tuhan itu, walaupun kenyataan di sekeliling kita belum menerimanya. Nah, sekali lagi, jadi entah apapun situasi yang kelihatan terjadi di sekeliling kita, pikiran kita perlu terus difokuskan kepada firman Tuhan. Dan entah siapapun yang berbicara kepada kita, arahkan telinga kita hanya untuk mendengarkan dan memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi, sekalipun situasi berusaha mendikte kita untuk melihat kekalahan sebagai bagian yang akan kita alami, jangan beri perhatian kepadanya. Perhatikanlah apa yang firman Tuhan katakan, bahwa Tuhan ada di pihak kita, tidak akan meninggalkan kita. Dan karena Tuhan di pihak kita, Dia sudah menjadikan kita lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 31, 37, Ibrani 13 ayat 5b. Sekalipun situasi berusaha mendikte kita untuk melihat bahwa penyakit itu tidak akan sembuh, jangan beri perhatian kepadanya. Perhatikan apa yang firman Tuhan katakan, bahwa Yesus Kristus telah menanggung segala sakit penyakit kita dan memikul segala kesakitan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Yesaya 53 ayat 45, 1 Petrus 2 ayat 24. Sudah sembuh, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Lihat itu. Apa yang dilihat? Lihat dirimu sudah sembuh. Dan kemudian simpan gambar dari firman Tuhan itu di lubuk hatimu. Simpan. Kata simpan itu berarti di tengah segala situasi yang ada di dalam hatimu hanyalah bahwa kamu sudah sembuh. Itu saja yang kau lihat di dalam hatimu. Dan engkau melihat bahwa engkau tidak akan mati tapi hidup. Dan engkau akan memuliakan nama Tuhan. Mazmur 118 ayat 14. Sekalipun situasi berusaha mendikte kita untuk melihat kekurangan dan kemiskinan sebagai bagian yang akan kita alami, jangan beri perhatian kepadanya. Perhatikanlah apa yang firman Tuhan katakan, bahwa Tuhan menyediakan segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Lihat bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan atau dibiarkan Tuhan, sehingga anak cucunya meminta-minta. Bahkan mereka justru yang memberi pinjaman dan menjadi berkat. Filipi 4 ayat 19, Mazmur 37 ayat 25-26. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ini penting sekali. Penting sekali. Mengapa? Sebab gambaran apa yang terbentuk dan kemudian kita simpan di dalam lubuk hati kita, itu yang akan membentuk keyakinan kita, dan kemudian pada waktunya apa yang kita yakini itu akan secara spontan menjadi ucapan-ucapan dalam pembicaraan-pembicaraan kita. Dan Yesus berkata, apapun yang kita ucapkan dengan keyakinan pasti akan menjadi milik kita. Firman Tuhan yang sudah kita lihat, yang kita sudah lihat terjadi pada kita sudah lihat firman Tuhan itu terjadi pada kita, walaupun itu belum terjadi, tapi dalam hati kita sudah melihat bahwa firman Tuhan itu sudah terjadi pada kita. Dan kita simpan gambarnya dalam hati kita, itulah yang kemudian akan menjadi ucapan kita, ya. Itu yang firman Tuhan tadi katakan, itulah yang akan menjadi kehidupan kita. Karena itu kita perlu dengan aktif memahat gambaran yang benar di dalam hati kita mengenai apa yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan dan masa depan kita dengan firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jadi penting sekali untuk kita memperhatikan apa yang kita simpan di lubuk hati kita. Hanya firman Tuhan yang mampu menjadi
pisau pahat yang tajam untuk memisahkan pikiran dan pertimbangan hati kita, sehingga kita dapat membentuk di dalam hati kita gambaran yang benar, yaitu gambaran bahwa kita sudah menerima apa yang firman Tuhan katakan, sehingga itu kemudian tersimpan dalam hati kita dan kemudian membentuk perkataan kita. Dan Yesus berkata tadi apa? Dia akan memiliki apapun yang dikatakannya. Dan jangan lupakan apa yang sudah kita pelajari bersama minggu lalu, bahwa iman bukan urusan satu hari atau satu malam. Iman adalah komitmen jangka panjang. Iman dan kesabaran adalah saudara kembar. Dibutuhkan konsistensi untuk percaya dan konsistensi untuk terus memperkatakan hal yang sama, yang sesuai dengan firman Tuhan yang kita imani di tengah situasi yang belum berubah, kalau kita mau memperoleh janji Tuhan. Demikian juga dibutuhkan konsistensi untuk terus menjaga gambar yang kita simpan di hati kita. Sebab gambar yang kita simpan di hati kita itu akan membentuk kata-kata kita. Konsistensi juga dibutuhkan untuk mempertahankan gambar itu. Walau apapun yang mau ditunjukkan oleh keadaan atau situasi di sekeliling kita, untuk mendobrak hati kita dan mengganti gambar itu dengan gambaran-gambaran kekalahan. Dibutuhkan konsistensi untuk menggambar gambar-gambar baru dalam pikiran hati kita dengan pisau pahat firman Tuhan yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, untuk setiap tantangan atau setiap situasi negatif yang ditunjukkan kehidupan. Dan dibutuhkan konsistensi untuk terus memperkatakan dengan penuh keyakinan setiap gambar yang sudah kita peroleh dari firman Tuhan untuk setiap situasi kehidupan kita. Dengan iman dan konsistensi berjalan bersama-sama, dan gambaran yang benar yang berasal dari firman Tuhan tersimpan di hati kita, maka setiap hal yang sudah dijanjikan Tuhan pasti akan kita peroleh. Ingat bahwa Tuhan setia dan janjinya ya dan amin. Fokus dan arahkanlah telinga kita kepada firman-Nya, dan janganlah semuanya itu menjauh dari mata kita. Simpanlah itu di lubuk hati kita, karena itulah yang akan menjadi kehidupan kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, izinkan saya berdoa untuk kebutuhan Anda. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, di dalam nama Yesus. Ada tertulis, karena Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Maka dalam nama Yesus, aku perintahkan, iblis, hentikan segala usahamu mencuri dari kehidupan setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini. Dan dalam nama Yesus, menyingkir dari hidup mereka. Dalam nama Yesus, malaikat-malaikat Tuhan, pastikan bahwa segala suplai supranatural surga, segala penyediaan Allah menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, itu semua sampai kepada setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, segala kebutuhan mereka dipenuhi Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya. Bagi Anda yang sakit, mari angkat kedua tanganmu di dalam nama Yesus. Karena ada tertulis oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Maka aku perkatakan kesehatan ilahi yang sempurna, pemulihan sempurna, kesembuhan sempurna dalam nama Yesus. Iblis, angkat setiap gejala palsu yang kamu coba tunjukkan atas mereka, karena oleh bilur-bilur Yesus mereka sudah sembuh. Karena itu iblis, angkat setiap gejala yang kamu coba tunjukkan dan menyingkir dari mereka dalam nama Yesus. Aku hancurkan kuasa sakit, penyakit, kelemahan tubuh atas setiap orang dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh, karena itu jadilah sembuh dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda memiliki permohonan doa atau kesaksian yang Anda ingin, dukungan doa atau Anda ingin sampaikan, kirimkan ke alamat email yang ada di layar Anda ini. Kami akan mendukung Anda dalam doa, dan kesaksian Anda akan memberkati banyak orang. Haleluya. Kita akan menerima doa berkat, karena itu sekali lagi, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, karena apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, karena curahan darahnya, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus.
Oleh karena penebusannya, tidak ada kutuk lagi berlaku atasmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan, tercurah berlimpah-limpah, memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Dan apa yang isu tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Haleluya. Dalam nama Yesus, mari bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam pengajaran firman iman berikutnya. Haleluya. Amin.